Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Divina Dawiyah. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Yuk tonton videonya sampai habis. Baiklah, sebelum memasuki ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu tradisi? Jadi, tradisi itu adalah kebiasaan, nilai, atau cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Tradisi biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian penting dari identitas suatu kelompok. Di dalam tradisi terdapat ajaran, aturan, atau kebiasaan yang dianggap baik dan perlu dipertahankan. Nah, yang pertama ini ada tradisi keluarga. Jadi, tradisi keluarga adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang di dalam keluarga dari waktu ke waktu. Tradisi ini biasanya dilakukan bersama anggota keluarga dan menjadi ciri khas setiap keluarga. Berikut contoh tradisi keluarga, yaitu seperti makan bersama setiap malam, membersihkan rumah bersama setiap akhir pekan, mengunjungi rumah kakek ataupun nenek saat liburan, mudik ke kampung halaman di saat lebaran, dan juga merayakan ulang tahun dengan doa dan potong kue bersama. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tradisi masyarakat sekitar. Jadi, tradisi masyarakat adalah suatu kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di lingkungan tertentu, baik di desa, kampung, ataupun di kota. Dan tradisi masyarakat ini sudah dilakukan sejak lama. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya setempat. Contoh tradisi masyarakat sekitar seperti gotong royong membersihkan lingkungan setiap bulan, upacara adat seperti sedekah bumi, bersih-bersih desa, ataupun upacara adat di pernikahan. Selanjutnya ada perayaan hari besar seperti 17 Agustus dengan lomba-lomba tertentu. Dan ada juga kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan kampung. Dan yang terakhir ada festival budaya atau karnaval di lingkungan desa ataupun kelurahan. Nah, selanjutnya, mengapa pentingnya melestarikan tradisi? Karena saat kita melestarikan tradisi, kita dapat menjaga jati diri dan budaya bangsa, mempererat hubungan dalam keluarga dan juga masyarakat, dan juga meningkatkan rasa bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia. Tradisi lokal merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam melestarikan tradisi, terdapat tantangan seperti pengaruh budaya asing dan globalisasi, berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal, dan berkurangnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi tersebut. Selanjutnya, manfaat tradisi dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu mempererat ikatan hubungan antar keluarga. Melalui kegiatan bersama, keluarga jadi lebih kompak dan juga harmonis. Yang kedua yaitu mempererat solidaritas sosial, seperti tradisi di masyarakat memperkuat rasa kebersamaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mewariskan nilai-nilai leluhur. Generasi muda belajar tentang sopan santun, toleransi, dan juga gotong royong. Dan yang terakhir yaitu menjaga identitas budaya. Tradisi menjadi ciri khas yang membedakan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu tradisi daerah yang ada di Indonesia. Jadi, beberapa bentuk tradisi daerah khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat tradisi apa sih yang ada di daerah Indonesia. Nah, yang pertama di sini terdapat tradisi kebo-keboan. Jadi, tradisi kebo-keboan ini berasal dari daerah Banyuwangi yang ada di Jawa Timur. Dalam tradisi ini, beberapa orang berdandan dan berperilaku seperti kerbau, lalu diarak mengelilingi desa dan persawahan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk doa agar tanaman terhindar dari hama dan mendapat hasil panen yang baik. Kebo-keboan mengajarkan nilai kerja keras, gotong royong, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, untuk selanjutnya yaitu tradisi Serentahun. Jadi tradisi Serentahun ini adalah tradisi masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat dan juga Banten. Jadi tradisi ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi yang melimpah. Kata seren berarti menyerahkan dan tahun berarti tahun. Dalam upacara ini, padi hasil panen diserahkan dan disimpan di lumbung padi ataupun lewit sebagai persiapan untuk tahun berikutnya. Tradisi ini mengajarkan nilai rasa syukur, kebersamaan, dan menghargai alam.
Selanjutnya yaitu tradisi Pasola. Jadi tradisi Pasola adalah tradisi adat masyarakat Sumba yang ada di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan dengan permainan perang-perangan menggunakan tombak kayu antara dua kelompok penunggang kuda. Pasola biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari ritual adat untuk menyambut musim tanam. Meskipun terlihat keras, tradisi ini memiliki makna keberanian, sportivitas, persatuan, dan kepercayaan terhadap adat leluhur. Jadi dari ketiga tradisi yang saya jelaskan tadi seperti Serentahun, Pasola, dan Kebu-kebuan adalah salah satu contoh tradisi adat atau tradisi daerah yang ada di Indonesia, yaitu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, penghormatan kepada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik, terutama yang berkaitan dengan pertanian dan kehidupan sosial masyarakat. Tradisi adat juga menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi kesimpulan dari penjelasan materi tadi yaitu tradisi keluarga dan masyarakat adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memberikan manfaat seperti mempererat hubungan, menjaga nilai budaya, dan memperkuat kebersamaan. Meski penting, tradisi sering terancam oleh modernisasi dan kurangnya minat generasi muda, sehingga perlu dijaga dan diteruskan bersama. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.